Hai. Hai. Diam di tempat! Apa-apaan ini? Boleh coba, Tuan Johan. Tapi saya sarankan jangan. Gimana? Sudah besok Harry? Ferry bilang belum bisa ditengok. Kamu seharusnya nengok dong. Ngapain? Dia kan calon suami kamu. Ide, kamu bercanda? Saya nggak bercanda. Bukan waktunya lagi. Saya bicara apa adanya. Saya suka main begini. Kalau lagi iseng ya main sendiri. Sekaligus pegang bira hitam dan putih. Terus apa hubungannya dengan saya? Kamu ingat waktu pertama kali kita bertemu di rumah sakit? Pada saat melihat kamu, saya merasa tertantang dan bertaruh pada diri saya sendiri kalau saya bisa bikin kamu jatuh cinta sama saya, meskipun kamu sedang mengandung anaknya Harry. Kamu lihat sendiri kan hasilnya. Saya menang, kamu meninggalkan Harry. Bohong. Kamu bohong. Memang saya bohong sama kamu. Karena dengan berbohong, hidup menjadi lebih menarik. Semua orang percaya saya punya penyakit jantung. Semua orang percaya hidup saya akan pendek. Dan setiap orang kasihan sama saya. Kamu jahat. Ternyata kamu lebih jahat dari Harry. Itu kan penilaian kamu, San. Saya tuh nggak pernah bilang kalau saya lebih baik daripada Harry. Itu kata kamu sendiri. Oke, kedok sudah saya buka. Permainan selesai. Andi! Kamu bebas pergi. Anggap saja pertunangan kita nggak pernah terjadi. Saya kasihan sama kamu. Kamu gila. Kamu jahat. Kamu sakit. Saya nyesal kenal sama kamu. Nyesel itu bukan dosa, San. Selamat tinggal. Andi! Ada apa, Non? Panggilin ambulan, Pak. Ya. Sudah cepat balik lagi ke kantor. Jam makan kamu kan udah habis. Om nggak perlu apa-apa lagi. Sampai nanti sore Om ya. Kalau ada kabar tentang Harry, tolong Om dikasih tahu. Ya Om. Ya tapi saya kakaknya, saya keluarganya. Tapi Bapak tetap tunggu di luar.
bagaimana dengan adik saya, Dok? Ini sebaiknya harus operasi karena bayinya bisa meninggal. Air ketubannya sudah pecah, ada kelainan. Mungkin kontraksi mendadak. Ya, lakukan yang dokter anggap paling baik. Ya ampun, kemarin kan Santi bilang kandungannya baru 7 bulan. Kok bisa begitu sih? Terus keadaannya sekarang gimana, Fer? Ya, karena air ketubannya sudah pecah, jadi bayinya bisa segera dikeluarkan. Kalau nggak, bayinya bisa meninggal. Oke deh, kalau gitu saya kesana sekarang ya. Nggak perlu. Justru saya minta tolong kamu supaya kamu jemput si Roni. Kan Roni sebentar lagi pulang. Jadi kamu langsung bawa kemari. Iya deh, kamu udah ngomong sama Mama? Saya belum sempat telepon Mama. Kamu aja ya. Kalau gitu biar saya yang kasih tau Mama ya. Dadah. Om, gimana keadaan Kak Santi, Om? Kak Santi sekarang ada di dalam. Pokoknya kamu tenang aja ya. Bu Dewi, terima kasih atas segala pertolongan yang diberikan kepada anak dan keluarga saya. Nggak apa-apa, Pak. Bukan saya. Tetapi justru Ferry yang banyak membantu kita. Saya nggak menyangka sebentar lagi akan jadi kakek. Mudah-mudahan cucu saya selamat. Gimana, dokter? Nggak apa-apa kok dok, kita semua masih keluarganya Santi. Bayinya laki-laki, semuanya selamat. Sayang kondisinya lemah, bayinya harus dirawat di inkubator. Ibunya sendiri gimana? Dia menemui Anda sendirian. Anakmu selamat, laki-laki lagi. Andi jahat. Dia cuma mempermainkan saya. Ada apa dengan Andi? Andi tidak mau mengawini saya. Dia memutuskan hubungan. Nggak mungkin. Andi bukan orang tipe yang seperti itu. Dia orangnya baik. Dia menyuruh saya untuk kembali sama Harry. Andi ngomong begitu. Tapi sama aja. Kalau dia memilih memutuskan hubungan dengan saya, berarti dia menyuruh saya kembali sama Harry. Biar saya bicara dengan Andi. Kalau anakmu membutuhkan seorang ayah, saya siap untuk memelihara dan membesarkannya. Sekarang kamu tenang dan banyak istirahat ya. Biar cepat sembuh. Kenapa saya tidak bisa melihat cucu saya sendiri? Bayinya harus steril, Pak, dalam inkubator. Hari harus tahu anaknya sudah lahir. Dan dia harus tahu sekarang sudah jadi bapak. Tuh, Ferry. Om, saya akan minta tolong Nenek Hasan untuk menyampaikan kabar ini ke Harry. Oh ya Ron, kamu ikut Kak Mira nggak apa-apa kan? Untuk sementara waktu dia tinggal di rumah. Di rumah ada kamar kosong. Hah? Gimana, Ron? Sip. Gimana kabarnya, Santi? Sehat. Pak Andinya ada, Pak? Ada meeting dengan staf di kantor, Pak. Di kantor yang mana ya? Di Jalan Jenderal Dirman, Pak. Makasih ya, Pak ya. Mari, Pak. Halo, selamat siang. Bisa bicara Pak Andi? Saya nggak bisa mengatakan beliau ada di mana, Pak.
Tapi yang jelas saya telah diperintahkan untuk tidak mengatakan apa-apa. Maaf. Oke deh, makasih ya. Bawahannya semua nggak ada yang mau bicara. Justru saya tahunya dari satpam kalau sebelumnya Andi bagi-bagikan uang pesangon. Dan sekarang Andi pergi dengan pengacaranya Tasman dan Dr. Herman. Jangan. Tidak. Ada apa, San? Kenapa? Seharusnya kalau ada apa-apa Andi ngomong sama kita. Andi gak mungkin ngomong. Dia gak mau nyusahin orang. Ya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, Fer? Ada apa dengan Andi? Andi tahu dia akan meninggal. Dia pernah ngomong kalau dia meninggal, dia ingin sendirian. Dia tidak ingin dikasihani. Dia nggak bohong tentang penyakitnya. Mengapa orang sebaik dia harus meninggal? Mengapa bukannya Johan? Mengapa orang jahat dibiarkan hidup? Tenang, San. Kamu mesti tenang. Biar jahitannya jangan lepas. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah mempermainkan umatnya. Kalau memang Andi harus meninggal, kita semua harus merelakannya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, San. Kita hanya bisa mendoakannya. Kita harus menghormati keinginannya Andi. Dia ingin meninggalkan kesan yang manis bagi yang ditinggalkannya. Ya, bagi kita, bagi yang lain. Ia ingin dikenang sebagai Andi yang suka bercanda, suka main-main, suka catur. Bukan Andi yang harus dikasihani karena umurnya pendek. Saya keliru menilai dia. Dia memutuskan hubungan karena dia menyayangi saya. Dia tidak ingin saya sedih. Jangan ada seorang pun yang diperbolehkan melihat mayat saya, Dok. Ya, saya janji. Pak Tasman, tolong laksanakan keinginan saya yang terakhir sebaik-baiknya. Ya, akan saya usahakan. Dokter. Ya. Bawa saya ke teras belakang. Oke. Hari yang indah. Maaf, saya mau sendiri. Selamat tinggal, Santi. Saya sangat mencintai kamu.
Johan pakai pengacara hebat ya. Mudah-mudahan Johan dihukum berat. Keputusannya masih lama. Pengacara Johan minta sidang pra-peradilan. Ya, dengan dalih bahwa Johan telah diadili 2 masa. Ya, ini semua gara-gara koran dan majalah. Tuntutan terhadap Harry apa? Nggak berubah, Om. Karena Bu Dewi telah mencabut kembali tuntutannya, jadi Harry dianggap cuma menyembunyikan fakta tentang pembunuhan. Paling-paling dia kena 2 atau 3 tahun. Sebentar ya, Om. Siapa? San, bisa kesini sebentar, San? Kenalkan, saya pengacara dari Bapak Andi. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Saya sangat mengharapkan kedatangan Bu Santi di kantor kami. Maaf, Ada beberapa berkas penting yang harus ditandatangani. Ini ada surat pribadi beliau. Saya mendapat mandat dari almarhum Pak Andi apa? Andi meninggal? Kapan? 6 minggu yang lalu. Nggak bisa saya tulis betapa besarnya rasa terima kasih kepada kamu yang telah memberikan saat-saat yang paling bahagia dalam hidup saya. Demi saya, San, maafkanlah Harry. Dan kalau kamu nggak keberatan, namakan anakmu dengan nama Andi. Karena saya ingin selalu bisa hidup berdekatan dengan kamu untuk selama-lamanya. Saya selalu mencintai kamu, San.